ada sesuatu yang mulai bergeser di Afrika Timur. Di antara perbukitan yang memisahkan Tanzania dan Kenya, suara generasi muda kini menggema lebih keras dari sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya berbicara di dunia maya, melainkan turun langsung ke jalan, ke perbatasan, bahkan ke jantung kekuasaan. Mereka disebut Gen Z, generasi yang tumbuh dengan teknologi, tetapi kini belajar memanfaatkannya untuk menantang sistem yang dianggap tidak adil. Kisah ini bukan sekadar tentang demonstrasi atau pemberontakan biasa. Ini adalah cerita tentang benturan dua dunia. Generasi tua yang masih memegang kendali politik dan generasi muda yang menuntut ruang dalam masa depan mereka sendiri. Di Tanzania, di bawah kepemimpinan presiden perempuan pertama dalam sejarah negara itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga. Apa yang awalnya tampak sebagai stabilitas, perlahan berubah menjadi ketegangan. Segalanya bermula dari satu insiden kecil yang memantik bara. Seorang aktivis muda ditangkap karena dianggap menyinggung pemerintah lewat unggahan di media sosial. Tidak ada yang menyangka bahwa satu penangkapan ini akan memicu gelombang solidaritas lintas batas. Dari kota-kota di Tanzania hingga ke Nairobi dan Mombasa di Kenya, para pemuda mulai mengorganisir diri. Mereka tidak datang membawa senjata, tapi ponsel pintar, kamera, dan kata-kata. Di dunia yang kini terhubung tanpa batas, satu unggahan bisa menjadi percikan revolusi. Generasi Z di Afrika Timur sudah lama merasa terpinggirkan. Mereka melihat elit politik berbicara tentang pembangunan, tetapi kehidupan di bawah tak banyak berubah. Harga pangan naik, lapangan kerja langka, dan kebebasan berbicara kian terbatas. Mereka menyaksikan korupsi seperti penyakit menahun yang tak kunjung sembuh. Lalu ketika seorang dari mereka ditindas, rasa marah itu meluap menjadi gerakan besar. Perbatasan antara Tanzania dan Kenya kemudian menjadi simbol perlawanan. Di sana, dua negara yang selama ini dikenal stabil dan relatif damai, tiba-tiba menjadi panggung ekspresi muda yang berani. Para pemuda Tanzanian datang membawa spanduk bertuliskan kebebasan dan keadilan, sementara anak-anak muda Kenya bergabung dengan suara lantang menuntut perubahan regional. Apa yang mereka lakukan melampaui nasionalisme. Mereka sedang membangun solidaritas Afrika Timur yang baru, yang tidak tunduk pada batas negara atau ideologi lama. Namun yang menarik adalah cara mereka berjuang. Tidak seperti generasi sebelumnya yang menempuh jalur politik formal, Gen Z memilih jalan berbeda. Mereka memakai media sosial sebagai senjata. Twitter, TikTok, dan Instagram menjadi markas digital di mana strategi dibahas, pesan disebarkan, dan dunia diajak menyaksikan kenyataan di lapangan. Mereka tidak hanya berbicara kepada sesama warga Tanzania atau Kenya, tapi kepada seluruh dunia. Di satu sisi, pemerintah melihat gerakan ini dengan kecurigaan. Para pejabat menganggapnya ancaman terhadap stabilitas nasional. Mereka menuduh para aktivis sebagai penyebar kebohongan, bahkan menyebut mereka agen asing yang ingin menciptakan kekacauan. Tapi di sisi lain, masyarakat melihat semangat muda yang tulus, generasi yang tidak lagi mau diam di hadapan ketidakadilan. Tanzania sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di Afrika. Namun di balik ketenangan itu, banyak anak muda merasa tak punya ruang untuk bersuara. Presiden perempuan yang awalnya dielu-elukan karena membawa harapan baru, kini justru menghadapi tantangan dari generasi yang sama yang dulu mendukungnya. Bagi Gen Z, isu gender atau simbolik semacam itu tidak cukup. Mereka ingin perubahan nyata, bukan hanya pencitraan. Sementara itu di Kenya, situasinya juga tak jauh berbeda. Pemerintah di sana berhadapan dengan gelombang protes yang dipimpin kaum muda akibat kebijakan pajak dan ekonomi yang dianggap menindas rakyat kecil. Dari sinilah hubungan emosional antara pemuda Kenya dan Tanzania terbentuk. Mereka sama-sama frustrasi, sama-sama muak melihat sistem lama yang tetap menindas dengan wajah baru. Keduanya kemudian saling mendukung, saling berbagi video dan pesan solidaritas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gerakan ini adalah kebangkitan Afrika Timur baru. Sebuah ide tentang kawasan yang bersatu melalui kesadaran generasi muda. Tidak lagi melalui partai politik atau lembaga resmi, tetapi lewat jaringan sosial yang cair dan cepat.
Yang membuat banyak pengamat terkejut adalah kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh anak muda ini. Mereka tidak sekadar marah, tapi juga punya visi. Mereka berbicara tentang transparansi, pemerintahan yang bersih, akses pendidikan, kesetaraan ekonomi, dan masa depan yang berkelanjutan. Mereka tidak ingin menggulingkan negara, tapi ingin memperbaikinya. Mereka tidak ingin mengganti pemimpin dengan kekerasan, tapi mendesak perubahan dengan kesadaran publik. Namun tentu saja, perubahan semacam ini tidak disukai oleh semua pihak. Aparat keamanan mulai mempertajam pengawasan. Beberapa aktivis ditangkap, sebagian lain diintimidasi. Media lokal yang memberitakan aksi protes pun ditekan agar tidak menyiarkan berita yang bisa mengganggu ketertiban. Tapi di zaman digital, menutup kebenaran sudah hampir mustahil. Setiap tindakan represif justru menjadi bahan bakar baru bagi semangat perlawanan. Yang menarik, banyak dari gerakan ini lahir bukan dari organisasi resmi, melainkan komunitas kecil yang saling terhubung. Mahasiswa, seniman muda, jurnalis muda, bahkan pedagang pasar ikut ambil bagian. Mereka menggunakan lagu, puisi, mural, dan video pendek untuk menyampaikan pesan politik. Gerakan ini berwarna, penuh kreativitas, tapi juga syarat makna. Ini bukan hanya berlawanan terhadap pemimpin tertentu, tapi terhadap seluruh struktur kekuasaan yang sudah lama menindas suara muda. Di beberapa kota Tanzania, aksi damai berubah menjadi bentrokan ketika aparat mencoba membubarkan massa. Namun di sisi lain muncul gelombang solidaritas dari negara tetangga. Banyak pemuda Kenya yang mengirim dukungan moral dan logistik, bahkan ada yang menyeberang ke wilayah Tanzania untuk ikut berpartisipasi. Fenomena lintas batas ini membuat dunia mulai memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Afrika Timur. Sebagian analis menyebutnya sebagai tanda kebangkitan politik generasi baru. Afrika yang selama ini dianggap sebagai benua yang dikuasai rezim tua dan korup, kini mulai melahirkan semangat pembaharuan dari anak mudanya sendiri. Mereka tidak menunggu izin, tidak minta panggung. Mereka menciptakan panggung mereka sendiri. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa batas antara negara kini semakin kabur di era digital. Ketika satu generasi berbagi nasib dan frustasi yang sama, solidaritas mereka tidak mengenal paspor. Di Tanzania dan Kenya yang dipisahkan garis imajiner, kini justru dipersatukan oleh satu hal, yaitu keinginan untuk didengar. Banyak orang tua memandang gerakan ini dengan campuran kagum dan takut. Mereka melihat anak-anak mereka berani menantang kekuasaan, sesuatu yang di masa lalu bisa berakibat fatal. Tapi bagi generasi muda, diam adalah bentuk kematian yang lebih menyakitkan. Mereka tahu resiko yang dihadapi, namun tetap memilih berbicara. Perlahan tapi pasti, pemerintah mulai menyadari bahwa tekanan ini tidak bisa diabaikan. Beberapa pejabat mencoba membuka dialog, sementara yang lain masih bersikeras mempertahankan gaya lama. Namun satu hal jelas, setelah suara Gen Z ini muncul, tak ada jalan untuk kembali ke masa di mana rakyat hanya menjadi penonton. Kini gelombang ini terus bergulir. Ia mungkin belum menjadi revolusi besar, tapi telah mengguncangkan kesadaran banyak orang bahwa di Afrika Timur, masa depan sedang ditulis ulang, bukan oleh politisi, tapi oleh anak muda dengan keberanian dan ponsel di tangannya. Di jalanan Arusha, Dodoma, Nairobi, dan Kisumu, poster-poster bergambar harapan terpampang di dinding. Lagu-lagu perlawanan dinyanyikan di kafe, universitas, dan stasiun radio independen. Dunia menyaksikan Afrika Timur yang baru, berani, kreatif, dan tidak takut berbicara. Generasi ini mungkin tidak punya kekuasaan formal, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu narasi. Dan dalam dunia modern, narasi bisa mengubah segalanya. Mereka menulis kisah mereka sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun. Kisah tentang keberanian menantang status quo, tentang solidaritas lintas bangsa, dan tentang harapan bahwa masa depan Afrika tidak harus ditentukan oleh masa lalunya. Gelombang perlawanan ini belum selesai. Ia masih mengalir dari layar ponsel ke jalanan, dari perbatasan Kenya, Tanzania, hingga ke seluruh benua. Dunia bola saja memandangnya sebagai gejolak kecil. Tapi bagi anak muda Afrika Timur, ini adalah permulaan dari sesuatu yang besar. Gerakan yang tidak sekadar menolak pemimpin tertentu, tapi menolak diam terhadap ketidakadilan. Pada akhirnya, Gen Z di Tanzania dan Kenya sedang menulis bab baru dalam sejarah Afrika. Mereka tidak menunggu kesempatan, mereka menciptakannya.
Mereka tidak menunggu masa depan, mereka menjemputnya. Dan di setiap langkah mereka membawa pesan yang sederhana tapi kuat, bahwa suara muda tidak bisa dibungkam lagi. Dunia harus mendengar karena masa depan sudah mengetuk pintu, dan ia datang dari Afrika Timur.